Jadi bang, kita sekarang tuh berada di sentral atau titik tengahnya dari lubang Jepang. Abang lihat juga di sini dilengkapi dengan pondasi besi kayak gini. Ya. Karena persis di atas kepala kita sekarang itu adalah jalan raya. Oh, jalan raya. Jalan raya. Nah. Jadi Pemda Kota Bukit Tinggi bang, antisipasi terowongan ini jebol, dikasihlah pondasi besi kayak gini. Iya. Dan di belakang kita bang, itu dari ujung sana yang terang sampai ujung sana yang gelap, itu totalnya ada 15 terowongan. Ada 15 terowongan semua ya. 15. Jadi 12 digunakan sebagai barak-barak atau tempat istirahatnya tentara Jepang pada dahulunya. Yang 2 kanan dan kiri kita, ini adalah ruang makannya para rumusa atau pekerja paksa tadi. Oh iya. Berarti di sini sangat banyak lubang-lubang yang mereka jadikan tempat seperti barak penginapan dan juga tempat-tempat akses keluar. Yang di ujung sana akses keluar ya. Kalau yang di ujung sana bang, itu fungsinya juga sama dengan tempat tadi, digunakan Jepang sebagai tempat pintu pelarian. Pintu pelarian ya, oke. Tapi ya bang, itu ada tapinya ya. Waktu tahun 1946 itu hampir sepanjang lorong dipenuhi dengan kerangka atau tulang belulang dari para rumusa. Untuk di sana bang, kerangkanya udah berbeda. Kerangka di sana menggunakan seragam tentara dari Jepang dan musuh mereka udah tembus dengan katana atau samurai. Jadi bisa diperkirakan di sana tempat harakiri atau bunuh diri. Tempat bunuh diri. Ya. Jadi yang para pekerja ini mereka bunuh diri. Enggak, untuk tentara Jepang bang. Oh, untuk tentara Jepang. Karena dia punya tradisi harakiri namanya. Oh iya. Kalau seandainya mereka kalah perang, mereka lebih memilih jalan bunuh diri. Oh iya, oke. Oke, ini kita belok ke sana atau ke sana ya? Oke, ayo. Oke, ini sahabat-sahabat semuanya, ruang makan yang digunakan oleh pekerja paksa yang dibuat untuk membuat lubang Jepang ini. Disinilah tempat mereka kerja paksa yang dikasih makan hanya 1 kali sehari dan bekerja mereka hampir 24 jam. Memang ini ada ruang sidang, jadi tempat Jepang rapat sidang dahulunya dari sini ya. Dan kalau abang lihat di sini dilengkapi dengan pondasi ada kayak gini. Ini udah replika, udah dibangun ulang. Aslinya ini dari bambu bang. Ini merupakan tempat penyimpanan dokumen pada zaman Jepang. Yang mana waktu tahun 1945, waktu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara sekutu, seluruh barang bukti Jepang bakar habis, termasuk dokumen yang ada di sini. Iya. Dan untuk seluruh rumusa yang masih hidup atau pekerja yang masih hidup tadi, mereka kumpulkan ke ruang sidang untuk mereka bantai. Barulah Jepang memilih pulang ke negaranya atau harakiri, bunuh diri di depan sana. Tempat harakiri. Di situ tempat melakukan bunuh diri bagi yang mereka yang kalah perang Ya, sebetulnya. Dan ini bukan ruang persidangan, ruang rapat misalnya, ruang rapat mereka dalam memutuskan hal-hal politik yang langkah apa yang mereka ambil di situ ya. Nah, benar sekali bang. Dan terowongan ini bang juga merupakan terowongan lubang Jepang yang paling besar. Untuk tinggi dan lebarnya memang asli segini. Dan ini memang kita melihat sahabat-sahabat semuanya agak beda dengan terowongan-terowongan yang lain, dan ini lebih tinggi dan mereka mungkin sekitar 2 meter. 2,5 meter lah mungkin ya, agak lebih sekitar ini karena ini digunakan memang khusus untuk ruang meeting, ruang rapat dan memutuskan mungkin di tempat rapat di Jepang pada saat itu. Ya oke, kita menuju ke arah mana ya? Kita ke kanan bang, kita Kanan, ya? lewat dari pintu arah kiri dan kita menuju dapur dan penjaranya nanti. Ini barang kita bang. Ya sahabat-sahabat semuanya, ini saya sudah sampai di depan pintu pelarian. Jadi pintu ini di ujung sana ada pintu pelarian, dan di saat tentara Jepang terjepit dan mereka akan menggunakan akses pintu ini untuk melakukan melarikan diri, dan di bawah pintu ini langsung dengan jurang yang sangat dalam di bawahnya, dan juga di depan ini juga ada tempat salah satu ruang ataupun lubang yang digunakan oleh tentara Jepang untuk melakukan bunuh diri. Dan di lubang ini mungkin sangat angker seperti itu ya, karena mereka melakukan untuk bunuh diri, dan nanti juga kita akan melihat bagaimana kondisi di dalamnya. Kita sini bang. Ini intinya lubang Jepang bang. Kalau kita masuk lubang Jepang buat kesini itu kita rugi. Ibarat kata kita makan nggak pakai nasi. Apa nih dalam? Yang di ujung di depan kita bang, itu adalah penjara bawah tanah, tempat yang digunakan Jepang untuk menahan para rumusa atau pekerja paksa tadi yang nggak mau bekerja. Di sana itu mereka ditahannya.
nggak lama-lama bang. Iya, iya. Itu cuma 1 hari, 2 hari itu mereka disiksa habis-habisan dan tanpa dikasih makan. Ya kalau kita mau lihat penjaranya silakan dilihat dulu. Iya. Oke. Ya sahabat-sahabat semua ya, saat ini saya sedang berada pas di depan penjara dan penjara ini digunakan bagi pekerja-pekerja paksa yang mereka tidak mau lagi bekerja dan akan ditempatkan di dalam penjara bawah tanah ini. Dan juga bagi warga sekitar yang ditangkap ataupun yang ditangkap oleh tentara Jepang juga akan ditempatkan di dalam penjara ini. Penjara ini dalamnya ke depan lebih kurang sekitar 50 meter dan ditempatkan di sini. Mereka tidak dikasih makan dan disiksa, dan mereka juga banyak yang menjadi korban seperti itu. Ya, oke. Jadi bang, selepas dari penjara, jika seandainya Romusa tadi masih hidup dan masih sanggup untuk bekerja, mereka kerja lagi. Kalau nggak sanggup, itu mereka dibawa ke dapur. Di dapur sini, para Romusa atau pekerja bukan dikasih makan, bang. Bukan jadi koki. Melainkan namanya dapur ini cuma kamuflase atau tipuan. Fungsi sebenarnya tempat inilah sebagai ruang pembantaian atau ruang eksekusi. Jadi kalau ini udah nggak asli bang, aslinya ini dindingnya dari balai-balai bambu dan 2 buah meja kayu, inilah meja eksekusi. Sekaligus disinilah mereka potong-potong bagian tubuh dari Romusa tadi dan mereka buang ke bawah sana. Silakan kita mau lihat. Ini bang, yang di kecil ini adalah lubang pembuangan mayat. Dalamnya ke sana ada 45 meter langsung ke dasar sungai bang. Iya. Oke sahabat-sahabat semuanya, memang sangat menyedihkan seperti yang disampaikan oleh guide kita tadi bahwa ini pintu apa namanya pengintaian ya. Ini pintu pengintaian. Dan ini lubang di bawah ini merupakan lubang yang setelah disiksa dan dibunuh, dijencang di dalam dapur ini, dan mereka langsung dimasukkan ke dalam lubang ini, dalam terowongan yang sangat kecil ini, dan itu langsung ke dasar sungai. Ya, subhanallah, dan inilah yang terjadi pada saat penjajahan Jepang. Dan ini yang satu kamuflase dan mereka menggunakan dengan istilah dapur seperti itu ya. Padahal ini bukan dapur, tapi tempat ruang eksekusi tahanan-tahanan dalam ruangan ini. Itu mereka gunakan untuk mengintai warga Marisiano yang mau datang ke atas kota Bukit Tinggi. Itu pasti lewat depan sini. Mereka intip di sana dan nantinya mereka sergap atau mereka tangkaplah di pintu penyergapan ini. Kalau jika seandainya Pak ya, yang ditangkap itu laki-laki, itu bisa jadi mereka dibantai di sini langsung ataupun dibawa ke daerah lain, seperti ke Irian Jaya Papua dan Dago Bandung. Kalau yang ditangkap perempuan, itu mereka jadikan geisha atau pemuas nafsunya Jepang di terowongan sini. Dan sekarang kita menuju keluar, kita lihat pintu utamanya. Ini diberi nama pintu utama dari lubang Jepang, Bang. Karena untuk lubang Jepang itu yang 8 kilo, itu pembangunannya dimulai dari sini, bukan dari tempat tadi ataupun jam gadang dan benteng Verdekop. Tapi dari sinilah awal start pembangunannya. Dan ini sahabat-sahabat semuanya, kita ingin keluar lewat pintu utama. Sebenarnya inilah pintu utamanya dan bukan yang tadi. Dan ayo sama-sama kita melihat bagaimana kondisi itu. Ya sahabat-sahabat saya semuanya, inilah tadi kita sudah mengunjungi masuk ke dalam terowongan lubang Jepang dan sangat melelahkan dan sangat dalam rupanya lubang Jepang tersebut, dan juga di lubang Jepang ini sangat banyak ruangan-ruangan yang mereka dijadikan sebagai ruang rapat, ada juga yang dijadikan sebagai ruang eksekusi dan berbagai macam ruangan-ruangan tersebut. Dan tempat saya berdiri ini berada pas di atas terowongan yang kita masuk tadi, dan lebih kurang sekitar 50 meter di bawah tempat saya berdiri ini, disitulah tempat lokasi lubang Jepang tersebut.